Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitur Rahim, para bapak saudara sekalian, jamaah Masjid Jami' Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Dan semoga para bapak saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya, utamanya dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, insan teladan sepanjang zaman, yaitu baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan Ahad malam Senin, di mana kita memasuki malam kedua daripada bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Mari kita awali dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dengan melantunkan nazam zikir al-asma'ul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik tersebut, Allah hasilkan segala maksud dan cita-cita kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir
يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا نور قلوبنا ويسر امورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن
syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran lil munabal maqasidana waqdi hawaijana walhamdu liilaina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Nas'aluka al-ijabah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Nasaihul Ibad yang berisi nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah, di mana kita semua sedang diajar menghamba beribadah kepada Allah, karena kita baru ngaku jadi hamba. Karena yang diaku sebagai hamba adalah dalam Al-Quran itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baru ngaku jadi hamba, karena memang tugas kita adalah menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah an Utsman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari salah satu sahabat yang utama yang masuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Al-Umayyah Al-Qurashi. Dulu di zaman jahiliyah beliau dikenal dengan nama Abu Amr. Lahir di Taif pada tahun 579 Miladiyah atau Masehi, bertepatan dengan 42 sebelum Hijriyah. Jadi 42 sebelum Hijrah beliau baru lahir, dan wafatnya pada tahun 35 Hijriyah, bertepatan dengan 656 Miladiyah. Beliau termasuk di antara menantunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya penting sampaikan sedikit profil beliau supaya kita tahu kenapa beliau mengatakan yang akan dikatakan ini. Beliau ini kalau disebut sebagai menantu berarti dekat dengan Nabi. Beliau juga dijuluki dengan julukan Dzunnurain. Kalau Sayyidina Ali punya pedang namanya pedang apa? Dzulfiqar. Nah, kalau Sayyidina Utsman bin Affan punya julukan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya, karena beliau pernah menikahi dua putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya tidak dalam satu waktu. Yang pertama nikah dengan namanya Siti Ruqayyah atau Sayyidah Ruqayyah. Kemudian meninggal Siti Ruqayyah, menikah kemudian atas perkenannya Kanjeng Rasul sebagai orang tuanya, menikah dengan Ummu Kulthum. Karena itulah beliau dijuluki oleh kebanyakan orang saat itu sebagai Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya.
Bahkan kata Nabi, malaikat saja malu kepada ini Utsman bin Affan. Luar biasa. Dan Utsman bin Affan terkenal jasanya sampai saat ini karena dengan kebijakannya dan pemikirannya sehingga beliau berupaya untuk mengkodifikasi Al-Quran sehingga tersusunlah sampai sekarang dengan sebutan Mushaf Utsmani. Baik, berarti beliau ini sudah madermawan dan sudah pula beliau ini orang solih, orang dekat, termasuk dekat dengan Nabi, berarti termasuk waliullah, kekasih Allah. Karena waliullah itu maknanya adalah orang yang dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena orang itu juga diantaranya atas perkenan Allah pula melakukan amal-amal kebaikan, amal ibadah, amal ketaatan yang membuat Allah ridho. Nah, dari sini kemudian beliau berkata, qala, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, alamatul arifina samaniyatu asya. Ciri orang-orang yang arif itu ada 8 perkara. Arif itu kita sering artikan dalam bahasa Indonesia sebagai orang yang bijaksana. Padahal bijaksana itu adalah turunan dari arif. Tapi arif itu sendiri sering diartikan dengan kata makrifat, kenal kepada Allah. Kalau saya kenal dengan Pak Haji Zaini, saya kenal, tergantung apakah kenal jauh atau kenal dekat. Kalau kenal dekat, tentu saya akan tahu kebiasaan beliau, makanan kesukaan beliau apa, warna kesukaan beliau apa. Saya tahu jadwal beliau ada di rumah kapan, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Begitu pula makrifat. Orang yang arif adalah orang yang makrifat, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sejak kecil belajar ilmu tauhid atau ilmu aqaid, kemudian di dalamnya kita belajar sifat 20 ya, itu Asy'ariyah, Maturidiyah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmun hayyan sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kacarai saya kalau mau adzan ya, pepujian dulu kalau di kampung, di surau, di langgar, nah, itu bagus juga. Nah, kita mungkin waktu kecil pembiasaan secara klasikal menghafal. Lalu ke sini kita berusaha memahami artinya. Dengan begitu kita kenal, oh Allah itu wujud. Ada, nggak mungkin tidak ada. Allah itu kidam terdahulu, nggak mungkin Allah baru kemudian ada. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk kenal kepada Allah. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Zatiyah itu berarti tentang zat Allah. Ya, seperti tadi, Allah zatnya ada, Allah zatnya terdahulu, Allah zatnya langgeng, dan sebagainya yang 20. Lalu ada sifat fi'liyah yang kita tadi baca dalam Al-Asmaul Husna, berbicara tentang fi'il, pekerjaan Allah, di mana Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu menguasai, merajai, Allah itu memberikan rezeki, Allah itu memberi anugerah, Allah Al-Jabbar, Al-Qahar, dan lain-lainnya. Tuh, di situ kita dalam rangka agar makrifat, kenal kepada Allah. Tapi kenalnya bukan sekedar kenal, tahu, wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu. Tidak begitu saja. Tapi ada cirinya. Yang pertama, qalbuhu, hatinya, ayil arifi, hatinya orang yang arif, yang kenal, yang makrifat kepada Allah itu ma'al khaufi
pertama hatinya yakni orang arif itu disertai rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa khauf. Apa khauf itu? Takut. Takut di sini beda takut kita kepada makhluk dengan kita takut kepada Allah. Bapak takut ada anjing, nggak usah anjing deh, soang di sieun orang mah. Ya. Ada angsa aja kita takut. Atau jangankan ada angsa, ada orang yang mau nagih utang aja kita langsung ngibrit gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita takut kepada makhluk, kira-kira lari mendekat atau lari menjauh? Lari menjauh. Tapi beda ketika kita takut kepada Allah, makna khauf ini atau khosyah. Kalau kita takut kepada Allah, justru kata Allah sendiri, wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku saja kalian bertakwa, takut, mendekat, lari kepada Allah, bukan ke jauh. Maka kepada anak ketika masih kecil, ajarkan tentang sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah. Jangan dulu ditakut-takutin. Ini mah belum apa-apa, anak baru diajarin sholat, mesti singsiunan wae. Ada tahapannya memang. Kalau dalam istilah pendidikan, reward and punishment. Reward itu ganjaran, pahala. Kulian cek Sunda nama, punishment sanksi atau hukuman. Buat anak kecil mah nggak apa-apa dulu. Ayo nak puasa nanti begini-begini loh. Ayo nak ngapal Quran nanti kalau kamu di surga kamu bisa memberikan mahkota buat ayah sama bunda. Jadi yang dikedepankan reward, yang dikedepankan juga tentang kasih sayang Allah. Supaya ketika nanti punya masalah, anak kita di kemudian hari saat dewasa, dia akan lebih mendekat kepada Allah. Larinya bukan kepada sosial media atau kepada teman-teman pergaulan yang tidak benar. Termasuk juga dari kecil ajak dan libatkan anak-anak kita. Sejak kecil libatkan anak-anak kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak, nak, ayo kita tengadahkan kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, dan rendahkan hati dan diri kita di hadirat Allah Ta'ala, bahwa kita ini butuh kepada Allah Ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang memberi, kita meminta kepada Allah. Ajak, libatkan anak sejak kecil, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, supaya ketika kelak dia dewasa, saat punya masalah, dia akan lebih banyak mengadu kepada Allah, bukan kepada Facebook, bukan kepada Instagram, bukan kepada sosial media. Begitu. Pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan anak-anak kita? Ajak doa. Kalau perlu, Pak, dalam momen tertentu kita bersama dengan anak, dengan keluarga. Kebetulan hujan deras, tidak sempat ke masjid, ataupun kebetulan sholat duha bareng walaupun tidak berjamaah, sholat tahajud qiyamul lail bersama tapi tidak berjamaah. Gantian doa. Ayo dek doa. Nggak perlu pakai bahasa Arab doang kan, nggak harus pakai bahasa Arab terus. Silakan doa, pimpin, biasakan, biar dia juga diberikan kesempatan untuk memimpin doa, diajar. Nah, khauf, rasa takut kepada Allah. Dan para ulama pun, yang disebut ulama, kata Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Ulama adalah hamba Allah. Ulama selain memiliki ilmu, tapi juga dia makrifat kepada Allah, sehingga memiliki rasa takut. Mau memberikan fatwa, dia pikir-pikir dulu. Satu waktu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya oleh salah satu jamaahnya. Ditanya tentang satu permasalahan. Lalu Imam Syafi'i diam, tidak langsung menjawab. Kemudian orang itu kembali bertanya, wahai Tuan Guru, apakah Anda diam itu tidak tahu jawabannya? Apa kata Imam Syafi'i?
Aku diam begini sedang berpikir, apakah pertanyaanmu itu pantas aku jawab ataukah tidak? Dalam artian berbicara itu penting atau tidak. Kadangkala semua pertanyaan itu kita jawab, padahal ada yang penting dijawab, ada yang belum penting dijawab. Imam Syafi'i sangat hati-hati, waro. Apa waro itu? Apik. Hati-hati, cek Sundana henteu darapon. Darona tidak sembro, ya sembro. Karena punya dasarnya khauf, khosyah, takut kepada Allah. Tapi yang keduanya, ciri orang yang arif itu adalah warrojai. Yang kedua, khauf dan roja, harapan. Tidak takut saja, tidak sekedar rasa khauf saja, tapi ada rasa harapan. Khauf, takut kepada Allah, takut kalau ibadah kita tidak diterima, takut kalau kita mendapatkan murka Allah, takut kalau kita dapat azab dari Allah. Tapi tidak sekedar takut saja. Kalau takut saja akhirnya dia tidak mau meminta kepada Allah karena takut. Tapi disertai dengan adanya ar-raja, harapan kepada Allah. Allah itu adalah tempat meminta dan kepadanya saja kita bisa berharap. Sebab kalau kita berharap kepada selain Allah, yang ada akan kecewa. Istilah kata anak muda selalu niatnya kecewa, ya akan kecewa. Boleh saja kita kepada makhluk tapi tidak 100%, karena kita hanya berharap kepada Allah. Allah adalah tumpuan kita, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada roja. Wa aslul khaufi, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani dalam kitab syarahnya ini, beliau menjelaskan wa aslul khaufi, dan dasar khauf. Apa khauf tadi? Takut. Ma'rifatul qalbi adalah pengetahuan hati bijalalillahi ta'ala, terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita harus tahu bahwa Allah itu maha luhur, maha agung. Bagaimana hati kita memposisikan tentang Allah? Bagaimana akidah kita, keimanan kita kepada Allah? Kenceng apa enggak? Kokoh atau tidak? Jangan sampai keimanan saja mudah goyah. Baru dikasih makanan dikit aja udah goyah keimanannya. Na'udzubillahi min, harus kenceng, kuat. Makanya khauf adalah ma'rifatul qalb bijalalillahi ta'ala. Dasar pokok daripada makrifat khauf kepada Allah adalah makrifatnya, kenalnya, tahunya nih hati tentang keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Wa qahrihi, dan maha memaksanya Allah. Al-Jabbar Al-Qahar. Al-Qahar itu Allah maha memaksa. Bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang agung, dan di antara sifat dan asma, nama-namanya itu ada Al-Qahar yang memaksa. Allah satu sisi Rahman Rahim, Allah juga Al-Qahar yang memaksa. Wa ghinahu, dan maha kayanya Allah. Kita tahu ma'rifat, karena Allah itu maha kaya, akhirnya kita takut. Kalau kita orang biasa saja secara ekonomi, lalu punya tetangga atau teman yang kaya, kita juga kan segan memposisikan dia pun sesuai dengan posisi dan porsinya. Maka kalau kita tahu makrifat tentang Allah, maka kita akan benar dalam hidup, karena sudah iman makrifat kepada Allah. Wa ghinahu an jami'i khalqihi, bahwa Allah itu maha kaya, tidak butuh dari semua makhluknya. Allah butuh tidak terhadap ibadah kita, Pak? Enggak. Allah enggak butuh sama sholat kita, tapi justru kita yang butuh kepada Allah. Betul, sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah fardu lainnya adalah satu kewajiban yang Allah perintahkan. Tapi di balik itu ada kebutuhan kita. Jadi ketika kita sholat itu dalam rangka selain menunaikan satu kewajiban, kita juga dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Ada kebutuhan di situ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ketika Allah memerintahkan kita u'budu, beribadahlah, Allah menyapanya dengan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. An-nas, manusia itu ada kata bashar.
Basyar itu secara bahasa kulit, artinya manusia dari sisi fisik membutuhkan kebutuhan konsumsi secara fisik ataupun kebutuhan lainnya yang secara fisik. Tapi nas, ada kata nisyan, ada kata uns yang artinya adalah nisyan, lupa, uns rasa, berarti manusia dari sisi spiritual, rohani, bahwa manusia membutuhkan satu kebutuhan yaitu ibadah. Ibadah itu selain perintah, tentu benar kita ini menunaikan satu kewajiban, tapi di situ juga ada kebutuhan kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita, justru kita yang butuh terhadap Allah Ta'ala melalui jalan ibadah. Orang yang khauf juga hatinya ma'rifat terhadap apa? Wasyadidi iqabihi liman asahu, dan betapa pedihnya, betapa sakitnya siksa dari Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Takut kalau saya bermaksiat, karena siksanya Allah amat pedih. Azabun alim, siksanya yang pedih. Nah, fanasya'a min hadhil ma'rifah halatun wajalun tusammal khaufu. Lalu berkembang dari pengetahuan hati tentang Allah tadi itu apa? Satu keadaan khauf, karena tahu tentang Allah itu agung, Allah itu juga Al-Qahar, Allah juga itu kaya, maha kaya, Allah juga apa? Siksanya amat berat, amat pedih. Karena takut itulah berkembang muncul rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita pun takut. Wa thamratuhul maksudatu minhu tarkul ma'asi, dan buah daripada al-khauf adalah meninggalkan maksiat. Karena sieun geus moal maksiat naon? Sieun. Takut. Iya, kalau kita masih panjang umur. Kalau enggak panjang umur bagaimana? Kita memang tidak tahu apakah besok hari kiamat atau belum. Mungkin saja besok matahari masih terbit dari sebelah timur, tapi kita tidak bisa memastikan apakah umur kita besok masih ada ataukah tidak. Sehingga jangan tunggu esok untuk bertaubat, justru sekarang mumpung ada waktu, ayo taubat. Ajal tidak menunggu taubat kita, tapi kita justru menunggu datangnya ajal dengan cara bertaubat. Dan pintu yang paling luas adalah pintu taubatnya Allah Ta'ala senantiasa terbuka malam ya gargir. Selama kita ini belum meninggal, artinya selama hayat masih dikandung, badan ini masih belum nyampe kerongkongan. Ayo, jangan nunggu entar. Bertaubat jangan ditunda-tunda, nanti keburu ditandu. Beribadah jangan kapan-kapan, nanti keburu kapanin. Begitu. Wa aslur roja'i ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah, dan dasar daripada roja, apa tadi roja? Harapan kita kepada Allah adalah ma'rifatnya hati, pengetahuan hati kita terhadap sa'ata rahmatillah, luasnya kasih sayang Allah. Kita punya dosa, jangan lupa Allah luas rahmat dan pengampunannya. Segera kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat, mohon ampun. Roja, kita punya harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi kita segera menuju Allah, jangan ditunda-tunda tadi. Wa 'azima fadlihi, dan hati kita tahu tentang besarnya anugerah dari Allah Ta'ala. Kita bisa melihat, kita bisa merasa, bisa bicara, bisa mendengar, bisa mengindra lain-lainnya. Itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jamila wa'dihi, tentang keindahan janjinya. Liman ata'ahu, bagi orang yang menaatinya. Kita tahu, nah itu adalah rojah. Maka orang yang ma'rifat kepada Allah, satu dia punya khauf, yang kedua dia punya roja. Khauf artinya takut, roja artinya harapan. Fayansha'u min hadhil ma'rifati halatun faraun, maka dari tahunya hati kita tentang luasnya kasih sayang dan besarnya anugerah Allah, maka berkembang menjadi apa?
Farahun, satu kegembiraan, tusamma roja, yang disebut dengan roja. Karena tahu rahmat Allah luas, senang hati kita. Ya Allah, makasih Engkau masih mau menerima taubatku. Kata Imam Ghazali tentang salah satu di antara al-asmaul husna ada namanya as-sabur. Maknanya kata Imam Al-Ghazali adalah Allah itu maha sabar dalam menanti taubatnya seorang hamba. Ditungguin. Coba gimana gak sabar? Jadi kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Dan kita hari ini ditakdirkan pada di tempat ini, bisa jadi memang Allah pastinya menggerakkan kita ke tempat ini, dan Allah ingin agar kita menjadi lebih baik. Kemudian ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'ar raja'u, tidaklah bergabung, ar-raja'u harapan, wal khaufu dan khauf rasa takut, fi qalbi mu'minin pada hati seorang mukmin, illa melainkan atahullahu azza wa jalla, melainkan Allah taala pasti memberinya ar-raja'a harapan, wa amannahu minal khaufi, dan mengamankan dirinya dari ketakutan. Jadi kalau ada dalam diri kita sebagai orang beriman ada raja dan khauf, melainkan Allah ingin memberikan kepada kita apa? Harapan, dan mengamankan kita dari rasa takut. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi harus punya dua hal itu kalau kita ingin makrifat kepada Allah. Yang ketiga, ciri daripada orang yang arif adalah walisanuhu ma'al hamdi wathana'i. 3 dan 4-nya adalah lisan orang yang arif disertai memuji, dan yang keempatnya menyanjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan itu muji terus, alhamd, muji, as-sana, menyanjung. Lisannya selalu terucap kalimat zikrullah, subhanallah, 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 selalu memuji, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang diperoleh dan dirasakannya, selalu yang terucap keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat zikir. Nabi saja Pak, kata Sayyidah Aisyah, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang baik, yang mengenakkan, beliau berucap alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Artinya segala puji bagi Allah yang mana dengan segala nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Karena kita dapat nikmat, ya kebaikan pun menjadi sempurna. Ketika sesuatu yang tidak mengenakkan, beliau berucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi atau keadaan. Artinya beliau selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat selalu ada keindahan Allah. Yang dilihat kebaikan-kebaikan Allah, meskipun sesuatu yang tidak mengenakkan, sakit misalnya. Betul kita ini mesti ridho wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita ini harus ridho, iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Yang buruk contohnya apa? Menurut nafsu kita yang buruk diantaranya sakit. Mungkin menurut nafsu kita sakit itu tidak mengenakan, tapi yakinlah sakit itu adalah baik menurut Allah untuk kita. Kenapa? Kita kalau dihitung-hitung dari segi pahala, sedikit apa banyak? Jujur, sedikit, sama saya juga. Tapi bagaimana agar sedikit pahala dan banyak dosa itu, dosanya bisa terkurangi? Allah kasih sakit. Dengan sakit kalau kita bersabar, itu sakit menjadi kifarat, penghapus, penggugur dosa. Dikit lagi. Jadi selalu melihat keindahan kebaikan.
Sehingga orang yang arif itu senantiasa lisannya memuji dan menyanjung kepada Allah Ta'ala. Yang kelima dan keenam, wa ainahu ma'al haya'i wal bukai. Kedua matanya, ini orang yang arif kepada Allah, disertai al-haya, rasa malu. Malu kenapa? Karena banyak dosa. Mungkin mata kita ini sering melihat sesuatu yang tidak halal kita lihat. Mungkin mata kita ini melihat sesuatu yang tidak hak untuk kita lihat. Zaman sekarang dengan canggihnya teknologi, mungkin kita tidak sengaja muncul di gadget atau HP kita ada saja iklan yang aneh-aneh, yang kemudian kelihatan aurat. Kan itu jadi pidosaeun wae. Untungnya tidak sengaja. Ulah dedeuyeun tapi terus astagfirullahaladzim. Terus we ya. Salah kalau gitu. Ya. Jadi yang pertama itu istilahnya dimaklumi. Kalau yang selanjutnya jangan dibiarkan. Astagfirullah tapi begini. Wal bukai, yang keenamnya itu matanya senantiasa menangis. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna bukaa Dauda," seandainya tangisan Nabi Daud, wa bukaa ahlil ardi, dan tangisan penghuni bumi, ya'dilu bukaa Adama, disebandingkan dengan tangisan Nabi Adam, ma adalahu, maka itu tidak bisa menandinginya. Masya Allah. Jadi tangisan di sini adalah tangisan karena penyesalan dosa. Nabi Adam dulu memperbanyak bacaan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat itu beliau bersama Hawa diturunkan dari surga ke bumi, kemudian untuk menebus segala kekeliruannya karena sudah melanggar. Waktu itu kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Lantas beliau pun memperbanyak Rabbana dzalamna tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Kalimatin itu Allah menerima taubatnya. Itu. Kita mata gunakan untuk menangisi dosa-dosa kita sebagai bentuk penyesalan. Karena di antara syarat taubat, sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin, adalah adanya penyesalan, an-nadam, dan tentu kita ini menyesali di antaranya karena menangisi. Kalaulah air hujan turun ke bumi, kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitaran bumi, kemudian kotoran itu teralirkan sehingga permukaan bumi menjadi bersih, maka semoga dengan tetesan dan cucuran air mata penyesalan kita atas dosa yang pernah kita lakukan membersihkan dosa dari diri kita, dan itu menjadi asbab Allah mengampuninya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh, orang yang arif adalah wa iradatuhu ayil arif ma'at tarki war ridho. Kehendaknya, yakni kehendak orang yang arif itu disertai dengan meninggalkan, dan ridho yang disertai dengan ma'at tarki iradati nafsihi, meninggalkan kehendak dirinya dan ridho kepada kehendak Allah Ta'ala. Artinya orang yang arif ketika dia melakukannya disertai meninggalkan sesuatu itu bukan karena nafsunya, tapi karena ridho Allah. Apa yang dia lakukan selalu dalam rangka libtigoi mardhatillah, mencari ridho Allah dan menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni bidzalika tarkad dunya wa talaba ridho maulahu, di mana dengan hal itu, di mana dia tidak menuruti nafsunya, dia berupaya untuk meninggalkan kesenangan dunia yang menipu daya dalam rangka mengikuti, menuruti ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talaba ridho maulahu. Dan kedelapan, orang yang arif ini adalah berusaha mencari keridhaan Tuhannya. Jadi kalau ketujuh meninggalkan dunia, meninggalkan nafsunya, tapi yang kedelapannya berusaha mencari ridho Allah Ta'ala. Karena hakikatnya kita sering berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku,
ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Semuanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah 8 ciri orang yang arif menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga Allah taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk bisa arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qatri unta wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.